untuk merumuskan proklamasi besok pagi. Di rumah saya aja, aman, saya yang jaga. Bukan Habib, nggak ada Habib. Cerita Habib ini nggak pernah ada di dalam sejarah, kecuali dulu menjadi Utsman Yahya itu menjadi. Indonesia itu berjuang sendiri. Satu-satunya bangsa yang mengusir penjajahnya ada orang Indonesia dan bangsa Indonesia sendiri. Balawi kalau bagi saya bukan gitu ya, bukan turunan Nabi, karena dari filologi jelas ya. Kemudian dari historik jelas, kemudian juga DNA yang terakhir itu yang sudah ini. Jadi saya tidak percaya. Tetapi itu kalau lihat anak saya lebih banyak saya melihat itu putune Kanjeng Nabi ketimbang itu anak saya. Paham? Jadi saya kalau gendong anak saya itu sama senang, aku gendong putu Kanjeng Nabi. Bagi mereka yang percaya bahwa mereka itu turunan Nabi ya silakan aja. Saya tidak keberatan. Saya tidak percaya, tapi bagi mereka yang percaya silahkan. Kan sama aja orang ngaku turunan Menak Jinggo, turunan Ken Arok gitu, saya tidak keberatan gitu. Memang kenapa kalau turunan? Bagi saya tidak ada urusan. Tetapi yang saya kemudian tersinggung dari itu ketika peran ulama-ulama Indonesia dan para pejuang Indonesia itu diremehkan. Misalnya cerita bahwa proklamasi kemerdekaan Mei 17 Agustus itu karena bisikan Habib tertentu kepada Bung Karno, itu kan tidak pernah ada dalam cerita itu. Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, saya punya kakek, keluar masuk penjara. Kenapa bisa keluar masuk penjara? Membakar semangat perjuangan masyarakat Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Semua yang menulis selama ini, Bung Karno pulang dari Dalat, dijanjikan kemerdekaan, lalu terjadi sini tarik menarik antara pejuang. Yang satu ingin merdeka secepatnya, yang satu menunda sesuai dengan persetujuan Jepang. Sampai Bung Karno diculik. Tanggal 16 itu diculik, nggak ketemu Habib. Diculik oleh pemuda itu, nggak ketemu Habib siapa, diculik, dibawa ke Rengas Dengklok. Pokoknya merdeka sekarang, kata Bung Karno ntar dulu, gitu. Akhirnya sesudah itu malamnya rapat di rumah Laksamana Maeda. Laksamana Maeda itu adalah Dandim lah, Dandim kota Batavia, tapi angkatan laut kan, karena di Batavia, Dandim Batavia kalau itu. Laksamana Maeda itu yang minta Bung Karno, Bung, kalau Anda mau rapat untuk merumuskan proklamasi besok pagi, di rumah saya aja, aman, saya yang jaga. Bukan Habib, nggak ada Habib. Cerita Habib ini nggak pernah ada di dalam sejarah, kecuali dulu menjadi Utsman Yahya itu menjadi muftinya Belanda. Ya. Yang mengharamkan kita melawan Belanda justru itu Habib, yang jelas itu tertulis dalam sejarah. Kalau Habib berbisik ke Bung Karno kapan? Dan tidak pernah ada cerita itu, gitu. Orang boleh mengatakan ya, mungkin Bung Karno bicara berdua ya, tidak ada sejarah itu tidak bicara, tidak percaya pada bicara berdua. Itu satu. Itu menodai, merusak rasa kebanggaan saya bahwa ini perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Bahwa ada Habib membantu. Ya bisa saja, kan bukan hanya Habib yang membantu. Anggota BPUPK itu kayaknya tidak ada Habibnya. Kalau Cina ada, Jepang ada, gitu. Arab non Habib juga tidak ada karena Abdurrahman Baswedan itu kayaknya tidak BPUPKI, bukan masuk para pendiri gitu ya. Nah kok sekarang lalu Habib, lalu para pejuang dihabibkan semua kan, Diponegoro, siapa lagi? Imam Bonjol. Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik. Dihabibkan semua kan, Diponegoro, siapa lagi? Imam Bonjol. Wah itu kebanggaan orang Jawa loh, Diponegoro itu. Lalu dihabibkan. Habib dari mana? Ya Habib dari mana? Gitu. Nggak ada sejarahnya yang menyatakan itu. Nah itu apalagi sekarang langkah-langkah khurafat ya yang dibangun oleh mereka, yang ketika itu muncul gitu kita nganggap kan itu seperti dongeng, bukan buat seperti wahyu.
Masa malaikat katanya diusir, malaikat dikirimi surat, ini apa ini saya bilang. Jadi agama tuh menjadi dongeng akhirnya. Saya percaya pada mukjizat, pada karomah, tapi enggak kayak gitu juga gitu. Yang cerita-cerita Habib. Nah, ketika ini muncul kan Rumah Irama dituding-tuding oleh seorang Habib. Rumah Irama, kamu fitnah, tunjukkan siapa yang bilang gitu. Kan kemudian muncul semua nih, ngomong ini ngomong ini ngomong ini. Ada yang macam-macam bahwa satu kaki Habib itu lebih tinggi, lebih mulia dari 70 kepala kiai. Kan gitu, itu kan penghinaan betul. Kalau orang tidak terhina dengan ini, saya kira tidak rasa kebangsaannya rendah. Karena itu dinyatakan, harusnya ditegur lah oleh kelompok Habaibnya sendiri. Ada yang bilang juga Habib itu meskipun mabuk, berzina, itu jangan dimarahi. Karena kalau Habib itu pasti masuk surga. Aduh, dari mana? Nah kalau gitu, dan ini tidak ada yang menjawab bahwa ini tidak benar gitu. Nggak ada Habib yang menjawab gitu. Bahwa ini loh yang dikatakan. Nggak ada tuh yang menjawab. Hanya berkekeh aja bahwa Habib itu berperan di Indonesia, Habib itu wali, Habib macam-macam gitu. Nah oleh sebab itu, bagi saya ya silahkan, Anda keturunan Ba'lawi gitu kan, ya silahkan. Saya keturunan Mahmudin gitu, ya kan sama aja. Anda keturunan Minak Jinggo, enggak apa-apa, Minak Jinggo juga. Bagi saya sama aja Minak Jinggo atau Ba'lawi gitu, Kenaro gitu. Artinya mereka ini mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Nah yang khurafat-khurafat itu menurut saya harus diakhiri sekarang. Dan ladang kebunku yang lama kutinggalkan, mengapa berubah menjadi nisan-nisan yang tak kukenal? Karena menimbulkan fitnah kan. Fitnahnya apa? Misalnya itu mendirikan kuburan-kuburan itu karena si Habib itu yang dirikan kuburan-kuburan itu sebelumnya pernah berfatwa bahwa Habib itu meskipun sudah mati mendatangkan uang, dan gitu kan. Itu kan fatwanya waktu itu agar orang menyembah. Lah, kok ujung-ujungnya lalu membuat kuburan agar orang bersedekah di situ? Kan tidak benar. Orang bersedekah agar ini dianggap Habib keramat. Ada di daerah Jawa Timur itu ada kuburan korban PKI tahun 65. Dulu disebut Sayyid Y gitu, kalau Jawa Timur kan Y gitu. Nggak ada yang peduli. Lalu tiba-tiba beberapa tahun terakhir ini itu dibangun di sini, dibangun Habib ini, orang berbondong-bondong. Kenapa ini siapa? Nggak jelas kan? Nah, yang begitu itu membodohi bangsa Indonesia. Tapi saya ya hormat aja pada Habib-Habib seperti saya menghormati orang lain gitu. Karena kedudukannya bagi saya di depan hukum dan pemerintahan sama aja. Gitu. Kiai. Ya, jelas ya. Jadi beliau punya dua kesimpulan. Yang pertama, semua manusia sama. Ya. Mau Bani Minak Jinggo, mau Bani Ken Arok, Ken Dedes, apa yang lainnya lah, atau Bani Toshiba misalnya, sama saja. Yang kedua bahwa beliau tidak terima, kalau leluhurnya itu dihinakan, menganggap bahwa leluhur bangsa Indonesia ini tidak berjuang. Ya. Seakan-akan kuburan-kuburan para pejuang pahlawan itu nggak ada nilainya. Justru orang yang selama ini dianggap sebagai pro kepada penjajah kok malah dipahlawankan. Mungkin itu Prof. Iya. Jadi betul. Jadi yang membantu Indonesia itu berjuang sendiri. Satu-satunya bangsa yang mengusir penjajahnya adalah orang Indonesia dan bangsa Indonesia sendiri.